Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan edisi kupas kisi-kisi bagian ke-6. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya terdiri dari 10 soal, di mana untuk 10 soalnya ini terkait dia dengan materi, yaitu perubahan energi. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, sebelum kita beralih ke soalnya, di sini ada pengingat yang perlu teman-teman perhatikan. Pengingat yang di sini yaitu terkait dia dengan perubahan energi, di mana energi listrik itu bisa diubah menjadi beberapa energi, yaitu energi listrik bisa menjadi energi panas, energi kimia, energi gerak, energi cahaya, dan energi bunyi. Kemudian di sini ada energi gerak yang bisa diubah menjadi energi panas, kemudian ada energi bunyi, dan energi listrik. Tentunya di sini juga ada energi cahaya yang bisa diubah menjadi energi listrik, energi kimia, dan energi panas. Dan di sini yang terakhir adalah energi kimia itu bisa diubah juga menjadi energi listrik, energi panas, energi gerak, dan energi cahaya. Nah, dan ini juga perlu teman-teman perhatikan, energi ini juga ada kaitannya dengan kalor. Maka hal yang perlu teman-teman perhatikan yaitu materi tentang kalor yang harus teman-teman kuasai. Karena nanti di sini soalnya juga ada terkait dia dengan kalor. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, perhatikan benda berikut. Yang pertama nih ada baterai, kedua ada generator, yang ketiga adalah bola lampu, yang keempat adalah setrika listrik, yang kelima adalah rice cooker, yang keenam adalah oven. Nah, contoh-contoh benda yang mengalami perubahan energi yang sama ditunjukkan oleh nomor yang A 1, 2, dan 3, yang B adalah 2, 4, dan 5, yang C 1, 3, dan 6, yang D adalah 4, 5, dan 6. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang D yaitu 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini kita mulai dari baterai. Baterai itu bisa dikatakan sebagai sumber energi kimianya. Kemudian bola lampu itu juga energi cahaya. Dan di sini ada suatu mesin listrik yang menghasilkan energi listrik dari energi mekanis. Ini dikenal dengan nama generator. Jadi generator ini bisa dikatakan sebagai energi mekanis. Dan di sini tentunya setrika, kemudian rice cooker ini ada, kemudian oven ini adalah energi listrik yang bisa diubah menjadi energi panas. Maka tentu di sini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 4, 5, dan 6. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, sebuah aki diisi ulang sehingga dapat diuraikan digunakan lagi untuk menghidupkan mobil. Perubahan energi yang terjadi ketika aki digunakan untuk menghidupkan mobil adalah yang A adalah energi listrik menjadi gerak, yang B adalah energi listrik menjadi panas, kemudian yang C adalah energi kimia menjadi listrik, yang D adalah energi gerak menjadi kimia. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu energi kimia menjadi listrik. Nah, di sini untuk uraian singkatnya, jadi energi kimia adalah energi yang tersimpan di dalam bahan kimia dan dihasilkan oleh reaksi kimia atau membentuk sebuah reaksi kimia. Contoh energi kimia adalah makanan, bahan bakar yaitu berupa minyak tanah, bensin, solar, dan gas, serta batu bateri dan aki. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kalau kita mau rinci nih untuk perubahan aki ke mobilnya itu adalah bisa menjadi energi kimia, kemudian bisa menjadi listrik, dan bisa berubah menjadi energi gerak. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, alat listrik berikut yang pemanfaatannya mengalami perubahan energi listrik menjadi panas ialah, silakan diperhatikan gambarnya mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, untuk optionnya yang A adalah 1, 2, dan 4, yang B adalah 2, 3, dan 5, yang C 3, 4, dan 5, yang D adalah 1, 2, dan 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang D, 1, 2, dan 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini saya rasa nih teman-teman udah bisa langsung jawab ya, tinggal diteliti atau lebih teliti aja. Nah, untuk di sini uraian singkatnya tidak terlalu banyak. Jadi energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Nah, di sini untuk nomor 4 dan 5 ini energi listrik itu bisa berubah menjadi energi gerak ya. Dan di sini energi panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Oke, di sini juga selain setrika, perubahan energi listrik menjadi energi panas juga digunakan pada penanak nasi, kompor listrik, solder, microwave, oven listrik, air fryer, dan dispenser, dan ada beberapa alat elektronik lainnya. Oke, kita beralih ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, seorang siswa melakukan pengukuran gaya gerak listrik yaitu GGL atau GGL sebuah bateri sebagai berikut. Ini silakan teman-teman memperhatikan gambarnya. Kemudian di sini jika sakelar S ditutup dan arus listrik mengalir sesuai arah I seperti pada gambar, maka urutan perubahan energi yang terjadi adalah yang A adalah energi gerak, kemudian energi listrik, kemudian energi kimia. Yang B adalah energi kimia, kemudian energi listrik, kemudian energi gerak. Yang C adalah energi gerak, energi kimia, kemudian energi listrik. Yang D adalah energi kimia, energi gerak, dan energi listrik. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu energi kimia, energi listrik, dan energi gerak. Nah, kalau hal seperti ini, mungkin teman-teman udah tahu juga bahwa baterai itu adalah salah satu contoh dari energi kimia. Kemudian tentunya setelah dihubungkan S-nya, maka di sini akan mengalami energi listrik, kemudian voltmeternya akan bergerak. Dan inilah perubahan di soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini sama soalnya dengan nomor 4, jadi teman-teman silakan memperhatikan. Nah, perhatikan gambar bagian depan sepeda lengkap dengan dinamo dan lampunya berikut. Nah, ketika sepeda tersebut dikendarai seorang siswa dengan kelajuan sebesar 5 meter per sekon, proses perubahan energi yang terjadi hingga lampu dapat menyala adalah yang A adalah energi kimia, kemudian energi listrik, kemudian energi kalor, kemudian ditambah dengan energi cahaya. Yang B adalah energi listrik, kemudian berubah menjadi energi cahaya, kemudian energi kalor ditambah dengan energi gerak. Yang C adalah energi kimia, kemudian energi cahaya, kemudian adalah energi listrik, dan ditambah dengan energi kalor. Yang D adalah energi gerak, kemudian energi listrik, energi cahaya, ditambah dengan energi kalor. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu energi gerak, kemudian energi listrik, kemudian energi cahaya, dan energi kalor. Nah, di sini ketika kita mengayuh sepeda ini bakalan kita melakukan yang namanya energi gerak, kemudian di sini bakalan terjadi yang namanya energi listrik yang mengalirkan, kemudian dia akan energi listrik ini akan mengubah menjadi energi cahaya, dan energi cahaya ini lama-kelamaan juga akan menjadi panas atau bisa dikatakan sebagai energi kalor. Oke, jadi nomor 5 ini supaya kita tidak salah karena di sini ada kaitannya dengan dinamo. Dinamo itu bisa dikatakan sebagai energi kimia, tapi di sini yang ditanyakan adalah ketika sepeda tersebut dikendarai, berarti ketika kita menggoyangkan atau menggerakkan sepeda tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Nah, silakan teman-teman memperhatikan. Kemudian di sini pertanyaannya adalah jika saklar E dan G disambung, maka lampu yang menyala adalah yang A lampu A, B, dan C, yang B adalah lampu B, C, dan D, yang C adalah lampu A, B, dan D, yang D adalah lampu A, C, dan D. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu lampu A, C, dan D. Nah, untuk soal nomor 6 ini saya rasa tidak terlalu sulit, tinggal teman-teman teliti saja terkait dia dengan rangkaian listrik yang semacam ini ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, perhatikan sumber energi berikut ini. Yang pertama ini ada minyak bumi, yang kedua ada batu bara, yang ketiga adalah angin, yang keempat adalah air. Nah, pertanyaannya di sini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ditunjukkan nomor yang A 1 dan 2, yang B adalah 1 dan 3, yang C adalah 2 dan 3, yang D adalah 3 dan 4. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 1 dan 2, yaitu minyak bumi dan batu bara. Nah, kita lihat uraian singkatnya di sini. Jadi sumber energi tak dapat terbarukan itu adalah energi yang berasal dari sumber-sumber yang terbatas jumlahnya di bumi. Prosesnya tidak berkelanjutan dan pada saatnya energi itu bisa habis. Ya, contohnya di sini ada sumber energi tak terbarukan adalah minyak bumi, kemudian ada batu bara dan nuklir. Oke, saya rasa untuk soal nomor 7 juga gampang. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 ini ada kaitannya dengan materi kalor, karena di sini perubahan energi menjadi dingin ke panas itu pasti ada kaitannya dengan kalor. Maka teman-teman sekali lagi saya ingatkan harus belajar materi terkait dia dengan kalor. Nah, untuk soal nomor 8, silakan diperhatikan pertanyaannya. Grafik berikut melukiskan pemanasan 3 kg air. Jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori yang diperlukan pada proses R ke S adalah, silakan teman-teman perhatikan grafiknya. Kemudian optionnya adalah yang A adalah 12.600 Joule, sedangkan yang B di sini 26.000 Joule, yang C adalah 252.000 Joule, yang D adalah 378.000 Joule. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawabannya tepat adalah yang C, yaitu 252.000 Joule. Nah, sekarang kita lihat oret-oretnya. Langkah pertama adalah tentu teman-teman harus mengetahui dulu rumus terkait dia dengan kalor atau rumus kalor. Di mana rumus kalor adalah Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Di mana Q-nya adalah kalor dengan satuannya adalah Joule, yang M adalah massa benda dengan satuannya adalah kilogram, yang C adalah kalor jenis dengan satuannya adalah Joule per kilogram derajat Kelvin. Kemudian di sini delta T-nya adalah perubahan suhu, yaitu derajat Kelvin. Di mana untuk delta T-nya itu adalah T akhir dikurangi dengan T awal. Maksudnya adalah suhu akhir dengan suhu awal. Nah, di sini perlu teman-teman memperhatikan satuannya ya, supaya nanti teman-teman tidak kebingungan kenapa hasilnya maksudnya tidak bisa dicari. Karena di sini satuannya itu sangat perlu diperhatikan, karena misalnya di sini satuannya adalah kilogram, tapi di sini nanti masanya adalah gram, maka perlu teman-teman mengubah dia ke dalam kilogram supaya dia dengan benar-benar sesuai dengan satuan bakunya ya. Nah, di sini kalau kita memperhatikan di sini kilogram derajat Celcius untuk massa jenisnya, kemudian massanya adalah kilogram. Nah, kalau di sini suhunya tetap dia menggunakan derajat Celciusnya. Jadi suhunya itu ya adalah T-nya di sini menggunakan derajat Celcius. Maka di sini nanti massa jenis airnya itu tidak kita nanti ubah menjadi Kelvin ya, karena satuan yang digunakan itu sama. Oke, di sini langsung kita masukkan atau kita diketahuinya terlebih dahulu, di mana M-nya adalah 3 kg, di mana C-nya adalah 4.200. Ini ya nilai dari massa jenis air. Kemudian delta T-nya adalah akhir dikurangi awal, di mana akhirnya itu adalah suhunya, karena yang diukur ada R ke S. Maka di sini R-nya itu S-nya itu 30, kemudian R-nya adalah 10. Maka 30 dikurangi 10 hasilnya adalah 20. Maka langsung saja kita masukkan ke Q-nya, berarti ini tinggal kita mengkalikannya saja. 3 dikalikan 4.200 dikalikan 20, di mana 3 dikalikan 4.200 itu hasilnya adalah 12.600. Baru lagi kita kalikan dengan 20, maka hasilnya di sini adalah 252.000 Joule. Oke, kita beralih ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, sepotong besi dan sepotong aluminium dengan massa sama diberikan kalori yang sama, ternyata kenaikan suhu kedua zat tersebut berbeda. Nah, perbedaan kenaikan suhunya disebabkan oleh yang A adalah massa jenisnya berbeda, yang B adalah kalori jenisnya berbeda, yang C adalah berat jenisnya berbeda, yang D adalah kerapatannya yang berbeda. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang B yaitu kalor jenisnya berbeda. Nah, jadi teman-teman perlu tahu bahwa setiap benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Nah, masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Nah, di sini ada tabel terkait dia dengan kalor jenisnya suatu benda. Di sini untuk besi itu 460, sedangkan untuk aluminiumnya di sini adalah 900. Nah, ini di sini juga perlu kita perhatikan juga ketika kita memanaskannya juga nanti titik leburnya juga akan berbeda ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini seorang siswa nih memanaskan 200 gram minyak yang kalor jenisnya adalah 0,8 kalori per gram derajat Celcius menggunakan panci aluminium yang masanya 500 gram dan kalor jenisnya 5,4 kalori per gram derajat Celcius. Jika suhu awal pemanasannya adalah 10 derajat Celcius dan minyak mendidih pada suhu 80 derajat Celcius, maka besar kalor yang diperlukan oleh minyak dan panci adalah yang A yaitu 11.200 kalori, yang B adalah 89.000 kalori, yang C adalah 178.000 kalori, yang D adalah 200 kalori. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang D yaitu 200.200 kalori. Nah, untuk soal nomor 10 ini ada juga di kisi-kisi yaitu terkait dengan perubahan kalor setiap benda itu ya. Jadi setiap benda ini pasti nanti memiliki kalornya yang berbeda-beda, maka perlu kita mencari karena di sini bendanya ada dua, ada minyak goreng, kemudian di sini ada juga terkait dia dengan panci yang digunakan untuk memanaskan itu juga akan kita cari terkait dia dengan kalornya. Maka di sini perlu kita menggunakan rumus kalor dan di sini juga kita pasti tahu bagaimana perbedaan dari setiap kalornya tersebut. Nah, di sini juga perlu teman-teman memperhatikan satuannya karena di sini satuannya itu sama, jadi tidak perlu kita ubah ke gram ke kilogram atau Celsius kita ubah ke Kelvin karena ini satuannya sama. Jadi kita tidak mengubahnya. Oke, kita langsung memasukkannya di sini kita mencari kalor minyak di mana untuk kalor minyak itu masanya adalah 200, sedangkan di sini untuk kalor jenisnya itu 0,8. Untuk deltanya ini 80-nya kita kurangkan dia dengan 10, nanti hasilnya adalah 70. Maka di sini adalah 200 kita kalikan 0,8 dan dikalikan 70, maka di sini 14 ribunya kita kalikan dia dengan 0,8 sehingga di sini hasilnya adalah 11.200. Nah, sekarang kita cari ini tentang kalor pancinya. Nah, kalor pancinya di sini massa panci itu adalah 500. Kemudian di sini untuk massa jenisnya itu 5,4 dan untuk deltanya sama, maka di sini 500 kita kalikan dia dengan 5,4 dikalikan 70, maka di sini hasilnya adalah 35.000 kita kalikan dengan 5,4, maka di sini hasilnya adalah 189.000. Nah, di sini kita udah tahu nih masing-masing kalornya. Sekarang karena yang ditanyakan kalor yang diperlukan oleh minyak dan panci, maka ini berarti kita jumlahkan. Maka di sini kalor minyak adalah 11.200, kita tambah dia dengan kalor panci yaitu 189.000, maka totalnya adalah 200.200 kalori. Oke, semoga dipahami untuk penjelasan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.